Jingkrak teman-teman. Tasyakuran milad pondok pesantren. Happy. Merayakan miladnya pondok pesantren dengan mengundang biduan orkes joget jingkrak. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Mereka si paling pengikut Al-Imam Syafi'i. Mereka tidak tahu kalau Al-Imam Syafi'i mungkin tidak tahu. Al-Imam Syafi'i mutlak mengharamkan musik. Tapi mereka merayakan milad, tahlilan, Isra Mi'raj, haul, pokoknya semua dirayakan, semua bikin perayaan-perayaan baru. Outputnya apa? Ya outputnya seperti ini, kekonyolan demi kekonyolan. Dan hal-hal seperti ini, orang-orang yang aneh nyeleneh mengajarkan hal-hal. Bayangkan teman-teman, pondok pesantren. Ini bukan satu-satunya. Teringat di tahun 2024 kemarin saya membahas salah satu pondok pesantren yang dimana pondok pesantrennya di dalam perayaan milad mengundang 70 lebih sound horeg untuk iring-iringan selama 24 jam di jalanan, iring-iringan musik teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pondok pesantren, kenapa ya Allah? Pasti ketika kita mengingatkan hal seperti ini kok terlalu kaku beragama, ini kok terlalu, ya Allah. Apa kata Gus Baha? Kata Gus Baha, kalau memang orang-orang yang sedemikian rupa musik-musikan ini untuk mengingat Nabi, mengingat Allah, untuk belajar ini itu harus dengan musik, apakah iya untuk mengingat Nabi harus musikan dulu? Baca sholawat godombrengan dulu. Jadi sampai terucap dari Gus Baha, ulama bingung untuk menghukumi musiknya haram tapi diiringi dengan sholawat, sholawatnya halal tapi diiringi sesuatu yang haram, musik. Jadi ulama bingung menghukuminya, katanya begitu. Lalu keluar kesimpulan, masa kalau kita ingin mengingat Nabi harus dengan musik dulu? Masuk. Cuman apa teman-teman, pondok-pondok pesantren yang sedemikian rupa ini mengundang musikan di dalam harlah-harlahnya, hari-hari itu-itunya, apa yang mereka lakukan? Ya dengan musikan, hiburan teman-teman. Panas ini pusing kepala ini panas. Pasti kemunduran akal, kemunduran, ya Allah. Aduh, kemarin ada seorang kiai atau ustadz gitu ya, nyanyi dia teman-teman. Dan nyanyiannya nyanyian mesum. Bojomu ayu tak silih, yen krasa penak tak teruske. Coba tak jajar seminggu wae, nek ra krasa penak tak balekke. Ya Allah. Bukan cuma nyanyian mesum. Ada salah satu ustadz juga ketika dia berceramah atau apa, ngelawak di sawer teman-teman. Tak mudah dimiliki hanya seorang suci, carilah pintu surga. Ya Allah, ya Allah. Amin. Di sawer, sudah seperti biduan. Ada kori di sawer. Ada apa ya Allah? Kenapa ajaran Islam di Indonesia ini? Dan pasti ketika kita membahas mereka, itu agamanya kaku, pasti Wahabi. Apalagi yang mereka teriakkan, mau membela apa yang mereka lakukan dengan dalil, ya gak ada. Gak ada dalil yang bisa membela perbuatan mereka. Bisanya apa? Ya Wahabi. Sesuai dengan anjuran Syiah. Kan Syiah kalau sudah terpepet, begitu. Kalau bukan marah-marah, seperti video ini. Orang Syiah ketika dialog dengan ulama-ulama Salafi, ulama Salafi tenang. Tapi mereka Syiah emosi teman-teman. Karena apa? Gak bisa bela diri mereka. Gak bisa bela diri. Yang bisa mereka lakukan adalah marah. Ya Allah. Dan orang-orang Syiah ini banyak nyusup. Ya kalau kita bisa menilai dan menimbang,
Ternyata ajaran-ajaran Syiah ini bermula dari ajaran Ahlul Bait yang mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib. Dan di Indonesia, orang-orang Syiah ternyata banyak diajarkan oleh para Habib. Ya, Habib As-Segaf, Habib Al-Attas, Habib Al-Addad, Habib ini, Habib itu. Banyak dari marga-marga habaib, dari berbagai macam marga Habib mengajarkan Syiah. Rata-rata ulama Syiah di Indonesia adalah Habib, dicamkan itu. Dan ketika kita membahas seperti ini, untuk mengelabuhi dan ingin merasa benar, orang-orang Syiah ini berlindung di balik NU, mengaku mereka aswaja. Ada teman-teman. Ini Habib ini, Husain Ja'far Al-Haddad. Etiket itu menjadi sangat penting, khususnya bagi dakwah di masa awal. Misalnya dakwah Syiah yang di Indonesia masih tergolong minoritas. Dia harus didasarkan kepada etiket yang baik, karena bisa jadi etiket itu yang menyebabkan ajarannya kemudian diterima, dan bisa jadi sebuah ajaran yang benar sekalipun dia ditolak karena tidak disampaikan dengan cara-cara yang baik, tidak disampaikan dengan metode-metode yang baik. Bisa jadi kebencian dia kepada kita, bukan kepada ajaran kita, tapi karena dia sudah gagal, kemudian dia benci kepada ajarannya juga, karena kita salah menyampaikan ajaran itu. Dia berlindung di balik NU. Jadi kalau kita berbicara masalah kejelehan, keanehan, penyimpangan yang kita lihat di pondok-pondok pesantren, belum lagi pencabulan, kasus-kasus pencabulan, kekerasan, kasus asusila di pondok pesantren. Kalau bukan dari pondok pesantren, apa itu namanya, yang mengaku si paling aswaja, apalagi. Jadi perlu kalian garis bawahi, orang-orang yang selama ini berbicara kalau mereka adalah si paling pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata di dalam tubuhnya, di dalam kelompoknya terdapat banyak penyimpangan, terdapat banyak keanehan, terdapat beberapa ajaran yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang berpikir cerdas pasti akan tahu dan menimbang, teman-teman. Apalagi zaman media seperti ini, kebenaran bisa sangat mudah untuk kita cari, dan kebenaran bisa kita paparkan dengan sangat gamblang. Jadi perlu kalian ketahui, ketika orang-orang Salafi mengharamkan sesuatu, bukan berarti mereka membenci sesuatu, teman-teman. Tetapi karena orang-orang Salafi tahu semua yang diharamkan adalah sesuatu yang buruk bagi dirinya atau bagi orang lain. Terkhusus musik. Ketika pondok-pondok pesantren ramai mendendangkan musik, menampilkan biduan-biduan, bernyanyi-nyanyi, apalagi sampai dirubah dengan nada rock, musik-musik rock, maka saksikan teman-teman, kerusakan demi kerusakan di golongan-golongan orang yang sedemikian rupa itu. Terlebih mereka membawa dengan embel-embel Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan pada sejatinya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu.